المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah. Mari sama kita buka kitab Bahjatul Wasail. Kita lanjutkan pembahasan. Untuk itu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan umur, ya, berkah hadirnya majlis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan orang-orang tua kita yang telah wafat, kerabat kita, dan juga semua pengarang yang kitabnya kita baca di majlis ini. Al-Fatihah. Alaniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti wa nasarih wa jami' sadati ahli abi alawi min masyariqir ardi ila magharibiha. Anna Allah ta'ala yu'idu alaina wa la man intasawa ilaina min barakatihim wa khulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fid dini wa dunya wal akhirah. Suma uzunna rusail walid al-habibil baraka al-alimil alama al-baril fahama busama bishal futu al-habib abdurrahman min ahwal qadir segap kidri. Suma uzunna ruh haji ahmad jamhuri bin isaman hajri but. Suma uzunna ummi hajar rasada binti di salbini hajar bini baju musannib haja sani binti masalih. Allah ta'ala taqasham barrahmah wal maghfirah idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafatim barakatim fi dinil akhirah. Suma uzunna ruh jamil musannif fil kutub. نقرأ في هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi tigal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna wafza alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi illana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, silakan dibuka kitabnya halaman 29. 7 baris dari atas, ya. Wa yahrumu satru ra'si. Kita masih melanjutkan pembahasan haji, ya. Mungkin masih sekitar 2 sampai 3 pertemuan lagi, ya, habis. Nanti setelah itu baru kita masuk tasawuf, ya. Jadi kitab ini terdiri dari akidah, fikih, dan tasawuf, ya. Mungkin sekitar 3 pertemuan lagi haji selesai, baru nanti kita masuk tasawuf, ya. Kita habiskan haji karena memang momennya masih dalam musim haji, ya. Jadi bisa kita pelajari, ya, dan menjadi bekal buat kita. Baik, kita baca sama-sama, ya, ambil berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli hatta al-bayadi alladhi wara'a uzunihi bima yu'addu huna satiran urfan wa in haka al-basharata kathawbin raqiqin li'annahu yu'addu satiran huna bi khilafi salati illa
lihajatin wa hiya ma la yutaqu as-sabru alaihi adatan kaharrin au bardin fayajuzu ma'al fidyati kama yahrumu satru yahrumu istidamatus satiri wa wajhil mar'ati walau amatan linahyiha anil intiqabi rawahu muslimun. Al muhrimaini ay qabla tahallulil awwali aw ba'dihima ay ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati wa in qala wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan masih tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu satru ra'sir rajul. Ini berkaitan dengan hal-hal yang dilarang ketika seseorang sedang melaksanakan ihram, ya, atau yang kita kenal dengan larangan-larangan ihram, baik pada seorang laki-laki, ya, maupun bagi seorang perempuan. Hal ini perlu diketahui, ya, agar jangan sampai ketika dia dalam keadaan ihram melanggar larangan-larangan ihram, ya. Kenapa? Karena nanti bisa kena dam, gitu. Wa yahrumu satr ra'sir rajul, dan diharamkan menutup kepala laki-laki hatal bayadil ladzi wara'a uzunihi, ya. Jadi kalau dalam keadaan ihram seorang laki-laki itu tidak boleh menutup kepalanya. Sampai mana tuh pala tuh? Hatal bayadil ladzi wara'a uzunihi, sampai bagian putih di belakang telinganya, ya, itu pala tuh, ya. Kalau lagi ihram nggak boleh pakai peci laki-laki, ya, nggak boleh pakai peci, iya, lepas aja udah, ya, nempel di palanya itu peci, ya, nggak boleh menutup kepalanya. Hatal bayadil ladzi wara'a uzunihi, sampai dengan belakang kepalanya nih, ya, nggak boleh, iya, nggak boleh saat. Kalau masih ada ikhtilaf pakai payung, ya, pakai payung tuh, ya, itu masih ada perbedaan pendapat itu, ya. Ada yang mengatakan boleh, tapi ikhtiyatnya nggak usah lah, gitu, ya. Apa? Iya, iya, nggak boleh menutup kepalanya. Bima yu'addu huna satiran, dengan apa-apa yang dianggap di sini sebagai penutup, urfan, pada opini umum masyarakat. Jadi kalau fikih itu memang ada yang memang patokannya uruf, ya, adat, kebiasaan, dan juga opini yang berlaku di masyarakat, ya. Apa misalnya yang dikatakan penutup? Pakai pet itu, ya, pakai topi, ya, itu pun nggak boleh, ya. Wa in haka al basyarata ka thawbin raqiqin, ya, dan sekalipun itu penutup itu, ya, sesuatu yang menutup kepalanya menyerupai kulit ka thawbin raqiqin, seperti halnya baju yang tipis, gitu. Jadi kepalanya ketutupan, tutupan palanya itu sama kayak kulit tipis tuh, kulit, ya, apa penutupnya itu, satirnya itu penutup kepalanya, ka thawbin raqiq, ya, sebagaimana
baju yang tipis itu tetap nggak boleh bagi laki-laki itu. Ya, haka ini bukan cerita ya, tapi menyerupai dia, menyerupai kulit seperti halnya baju yang tipis. Li'annahu yu'addu satiran huna, karena itu sama juga dianggap sebagai penutup. Ya. Bi khilafis shalah illa li hajatin wa hiya ma la yutaqu sabru alaihi adatan. Kecuali ada hajat, ya. Wa hiya ma la yutaqu sabru, yang memang dia itu benar-benar enggak kuat. Ya, yang benar-benar dia tuh enggak kuat. Ya, mala yutaqu sabru alaihi, dia tuh benar-benar enggak kuat atasnya adatan, ya, pada kebiasaan, ya, dia udah benar-benar enggak kuat. Seperti apa? Kaharin, seperti panasnya bersangatan gitu ya. Puncak panas itu kan biasanya di Saudi itu antara 45 derajat Celcius gitu ya. Ya, 40 sampai 45 itu ya. Kalau kita nggak kuat, ya. Kalau memang benar-benar dia tidak mampu, ya, menahan panasnya tuh, ya, seperti halnya panas bener, atau sebaliknya dingin banget tuh, ya, kedinginan dia malam, ya, saat di Musdalifah itu kan biasa kita bermabit di Musdalifah tuh, ya, gurun pasir berbeda, ya, anginnya dengan angin serengseng gitu ya, atau angin kebun jeruk, beda tuh. Sampai akhirnya palanya dikurubin tuh pakai kain ihram, dikurubin palanya, karena memang dia nggak kuat dengan panas atau dinginnya keadaan geografis di Jazirah Arab gitu ya. Lalu bagaimana ya kalau itu terjadi? Fayajuzu, boleh ma'al fidyah, tapi kena denda. Tergantung ya, kalau bener-bener nggak kuat ya boleh, tapi kena ma'al fidyah, kena fidyah dia. Kalau larangannya ringan itu kena fidyah. Kalau larangannya berat ya itu biasanya kena dam. Ya, fidyah itu dia bayar kurang lebih ya ukuran beras gitu ya. Boleh itu dilakukan, dia tutup, tapi dia kena fidyah. Fayajuzu ma'al fidyah, ya, boleh dia tutup palanya tadi, ya, karena tidak mampu kuat menahan panas ataupun dinginnya cuaca, tapi ma'al fidyah, ya, bayar fidyah. Wa kama yahrumu satru yahrumul istidamatu satir, ya, sama. Kemudian wa wajhil mar'ati, bagi perempuan tidak boleh menutup wajahnya, ya, perempuan nggak boleh menutup wajahnya, walau amatan, sekalipun dia adalah seorang budak. Linahiha anil intiqabi, ya, karena larangan atasnya itu, ya, untuk memakai cadar. Jadi perempuan ketika ihram nggak boleh pakai cadar. Kalau di Indonesia kan ada yang pakai masker mulu ya, gitu ya. Nah, kalau lagi ihram nggak boleh pakai masker, ya, nggak boleh dia pakai masker, dibuka cadarnya, cadarnya dibuka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, buka cadarnya tuh. Al-muhrimaini, ya, dua orang yang sedang berihram, ay qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal, au ba'dihima, atau sebagiannya, artinya dia menutup kepala sebagiannya aja nggak boleh, atau dia menutup sebagian daripada mukanya aja bagi perempuan pun nggak boleh, gitu ya. Ay ra'sir rajul wa wajhil mar'ah, yakni menutup sebagian daripada kepala laki-laki maupun menutup sebagian daripada muka seorang perempuan. Wa in qalla, sekalipun sedikit, ya, sekalipun sedikit tuh dia tutup, maka ya, itu tidak diperbolehkan. Naam, falau saqata famassa saubu al wajha bila ikhtiyarin, ya,
sekiranya dia jatuh nih, itu perempuan ya, kemudian famassa saubu ya, maaf, falau saqata famassa saubu, dia jatuh kemudian bajunya itu nutupin mukanya ya, misalnya dia pakai gamis nih ya, dia jatuh lalu bajunya nutupin mukanya tuh, famassa saubu alwajha bilaktiarin, nggak sengaja tuh dia mukanya ketutup pakai gamisnya ataupun pakai bajunya ya, itu kan nggak sengaja tuh, bila hajatin ya, bighairi hajatin. Fa in rafa'athu fauran fala syai'a, kalau dia buru-buru angkat tuh bajunya yang menutupi mukanya, fauron, langsung tuh fauron ya, fala syai'a, dia nggak kena dam. Tapi kalau seandainya tantaran sampai lama, itu kena dam ya, perempuan ya, sekalipun dia nggak sengaja jatuh lalu bajunya menutupi mukanya ya, lalu dia nggak buru-buru itu membuka itu ya, maka kena dam. Fa in rafa'athu fauran fala syai'a, kalau seandainya dia angkat buru-buru nggak apa-apa. Wa illa fa in ta'ammadathu ya, kalau seandainya dia sengaja, au ada matshu, atau dia nggak buru-buru, didiemin aja sama tuh ya, sama dia tuh didiemin aja tantaran, asamat, maka dia dosa. Bukan hanya dosa, wafaddat, dia pun kena fidyah tuh ya, entantaran aja tuh gitu ya, entantaran maka dia kena fidyah ya, dia sengaja ataupun dia ada matsu ya, tidak buru-buru, maka asimat ya, wafaddat, maka dia berdosa dan kena fidyah. Wa yusannu laha kashfu kafaiha ya, disunahkan bagi perempuan itu membuka apa, kedua telapak tangannya. Artinya bagi perempuan sedang ihram itu yusannu laha ya, disunahkan itu nggak pakai sarung tangan ya. Kalau seandainya perempuan sedang ihram, yusannu laha kashfu kafaiha, yakni membuka dua telapak tangannya. Kalau bagian luarnya aja ditutupin biar nggak nyenggol laki-laki boleh ya, tetapi sunnahnya dia itu nggak pakai sarung tangan ketika sedang ihram bagi seorang perempuan ya. Yusannu ya kashfa kafaiha ya, yusannu laha kashfu kafaiha kama afadahu Ibnu Hajarin fit Tuhfah, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau namanya At-Tuhfah. Kemudian wa izalatu syai'in minal zufri, dan tidak boleh juga bagi seorang yang ihram itu menghilangkan sesuatu daripada kukunya ya, ada sesuatu ya, minal yadi awir rijli, daripada kuku tangan maupun kuku kaki. Nggak boleh lagi ihram itu gunting kuku, atau nggak digunting, digigitin kukunya gitu kan. Kadang orang-orang ada yang iseng tuh satu ya, yang suka gigitin kuku tuh ya, lagi bengong di Arafah digigitin kukunya tuh, ah itu kena fidyah itu ya. Nggak boleh menghilangkan ya, izalatu nanti macam-macam, ada berbagai macam cara untuk menghilangkan kuku yang ada di tangan. Nanti kita bahas di sini. Semuanya itu diharamkan ketika sedang ihram. Izalatu syai'in minal zufri ya, minal yadi awir rijli, menghilangkan sesuatu daripada kuku, baik kuku kaki maupun kuku tangan maupun kuku kaki. Istiqlalan min nafsihi, yakni dia bebaskan kuku itu daripada dirinya. Artinya dia pisahin kuku itu, lepas daripada dirinya ya, itu hukumnya tidak boleh bagi seorang yang sedang ihram. Kalau sengaja dia lakukan ya tadi dosa dan kena fidyah ya.
bi ayyatariqin min turukil izalah, dengan jalan apa saja daripada jalan-jalan menghilangkan kuku tadi. Walau bisyurbi dawain muzilin, ya, sekiranya dia minum obat di mana obat itu adalah untuk merontokkan kuku gitu. Dia nggak cabut kukunya, dia nggak gunting kukunya, tetapi dia minum obat, ya mungkin ada. Kalau di kitab ada pasti ada, ini realitanya, ya. Kita belum nemuin aja nih. Ya mungkin ada dalam dunia medis obat yang memang bisa ngerontokin kuku. Kalau dia minum itu obat, tujuan dia adalah untuk menghilangkan kukunya pun nggak boleh, sekalipun dia nggak gunting itu kuku. Ya, naam. Akan tetapi, ya, lahu izalatun man kasara min zufrihi. Akan tetapi baginya itu boleh, ya, dia menghilangkan kuku, ya, man kasara min zufrihi, ya, pada apa-apa yang memang dari kukunya itu pecah, wa ta'adza bihi, dan dia terganggu dengannya. Kan ada kuku yang meletek ya, Sat, ya. Ya. Apa ya? Apa tuh bahasa Betawinya tuh apa namanya, Bu? Ya, canteng ataupun bongkel itu ya. Nah, itu kukunya tuh ada pecah itu. Kalau kita jalan sakit jadinya kaki kita tuh. Ya, karena dia udah mulai pecah, sehingga kalau kita pakai celana misal ya, ataupun kita jalan itu mengganggu kita, ya, kuku yang pecah tadi tuh, ya, yang mau pocel gitu ya, itu boleh tuh digunting. Tuh boleh saat digunting tuh kalau memang keadaannya begitu tuh. Boleh dia menghilangkan kuku yang memang pecah, artinya ya udah kukunya itu ada sebagian kukunya itu yang robek, ya, sehingga itu mengganggu dia, wa ta'adzabihi, dan dia terganggu dengan itu kuku, walau adna ta'azzin, sekalipun itu sedikit terganggunya, itu boleh digunting itu kuku, dihilangin. Bila fidyah, itu nggak kena fidyah. Ya, inilah bukti bahwa Islam ini syariatnya tidak memberatkan, gitu ya. Boleh itu dihilangkan itu. Bila fidyatin, ya, wala fidyata, dan tidak kena fidyah. Kama law qata'a, ya, asabi'ahu wa 'alaiha zufrun, ya, sekalipun ya misalnya dia potong jarinya, berarti kan kukunya hilang juga, gitu kan. Nggak mungkin iya dia potong jempolnya kukunya tetap di situ kan, enggak, gitu ya. Wa izalatu syai'in minasy'ari, begitu pula tidak boleh ketika ihram itu menghilangkan sesuatu daripada rambutnya. Istiqlalan, yakni membebaskan, ya, min ma yanbutu fi jami'il badan, ya, daripada apa-apa yang tumbuh di badan kita, bukan hanya kepala doang. Rambut-rambut yang ada di bagian badan kita kan macam-macam itu. Yang atas, yang tengah, yang bawah, gitu kan. Nah, itu tidak boleh dihilangkan itu. Ai minar ra'si wa ghairihi, ya, dari baik itu di kepala maupun pada bagian-bagian yang lainnya dalam tubuhnya, wa in qalla, sekalipun sedikit. Makanya kalau mau ihram itu nyisir dulu yang rapi. Kalau sedang ihram hati-hati juga, kalau seandainya mau nyisir hati-hati, jangan sampai ada yang rontok. Ya mendingan gak usah nyisir dulu dah, gitu ya. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nyisir sengaja, nyisirnya lalu itu mesti hati-hati betul. Ya, maka cari amannya nggak usah nyisir dulu dah, gitu ya. Takutnya dia kecabut malah kena fidyah, nanti kena dam, gitu. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah, dan menghilangkan rambut itu dengan berbagai macam cara, binatswin, baik itu rambutnya dicabut, au ihraqin, maupun dibakar tuh rambut. Ya. Rambutnya nggak kecabut tapi kebakar. Ya, misalnya mau di Mekah mau ngerokok, ya kan, gitu ya.
Nggak taunya bukan rokoknya kebakar, rambutnya kebakar. Ya, itu kena itu. Ya. Ya mungkin ada begitu kejadian, ya. Mungkin ada kan itu. Ya, rokoknya nggak kebakar, kumisnya yang kebakar misalnya gitu kan. Ada orang kumisnya panjang tuh, ada. Ya, kumisnya yang kebakar tuh. Iya, itu kan sama juga tuh izalatu syai' mina sya'ri, ya. Menghilangkan sesuatu dengan berbagai macam cara, bisa dicabut, bisa dibakar, wa ghairihima ataupun selain daripada keduanya. Wa min sa'iril wujuhil izalah, dan daripada seluruh macam-macam menghilangkan. Hatta nahwi syurbi dawai muzilin. Nah, ya sebagaimana tadi meminum obat yang memang bisa merontokkan rambut gitu, ya. Ma'al ilmi, dan dia tahu tuh, wa ta'ammudi, dan sengaja, ya, itu kena, nggak boleh, ya. Naam, akan tetapi lahu qal'u sya'rin, boleh baginya itu mencabut rambut nabata dakhila jafnihi, yakni kalau ada rambut yang tumbuh di selaput mata. Ya, mungkin ada orang punya apa ya, bulu matanya tuh sampai masuk ke dalam gitu. Ya, itu ada rambut yang tumbuh nabata dakhila jafnihi, yang tumbuh di dalam selaput matanya. Ya. Sehingga apa? Dia terganggu, wa ta'adzabihi, dia terganggu tuh dengan rambut yang numbuh di selaput matanya. Nah, itu boleh dicabut. Ya, itu boleh dicabut. Ya. Walau ada nata'adzin, ataupun dia terganggunya sedikit tetapi ada rambut yang numbuh di selaput matanya, itu boleh dicabut. Ya. Wa qata'a ma ghatta, atau dia diperbolehkan untuk mencukur apa-apa yang menutupi dua matanya. Ada orang punya alisnya panjang gitu kan. Nah, ada tuh yang begitu tuh. Ya, ada orang mungkin alisnya itu apa ya, anti mainstream, ya, di luar kebiasaan, dia punya alis panjang tuh. Sampai alisnya itu nutupin matanya. Iya. Susah dia melihat, ketutupan alis gitu ya. Iya, mungkin ada ya begini. Ada nggak kira-kira? Ada satu. Ada orang-orang tertentu alisnya tuh panjang sampai dia nutupin tuh. Nggak mungkin dikepang tuh alis gitu ya. Dia cukur tuh alisnya, itu boleh. Ya, kalau memang itu mengganggu matanya. Masya Allah ya, fikih ya. Ya, detail banget nih. Ya. Ini ulama Nusantara mempunyai ilmu yang begitu dahsyat ini, Syekh Nawawi. Ya, kalau kita nggak baca kitab, kita nggak nemuin yang begini nih. Ya, hal-hal yang jarang gitu ya. Tetapi ini adalah pembahasan yang penuh dengan ilmu yang memang mungkin kita belum pernah dengar, dapat ya. Atau mungkin sudah, ya banyak saya yakin yang sudah pernah dengar juga. Tetapi bagi yang baru, ini hal yang memang perlu kita ketahui ya, betapa sangat luasnya ilmu-ilmu para ulama-ulama Nusantara ini kan disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani nih ya, orang Banten nih.